Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, siapapun kita pasti bercita-cita untuk meraih apa yang biasa disebut dengan husnul khatimah. Apa yang dimaksud dengan husnul khatimah biasa diartikan dengan happy ending. Berakhir dengan sebuah kemesraan, berakhir dengan sebuah kenikmatan, berakhir dengan sebuah impian yang baik. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Ya. Man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan terakhir perkataan ketika ia akan dijemput oleh malaikat maut, la ilaha illallah, maka itu pasti akan masuk surga. Jadi ciri-ciri orang yang melantunkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka itu ciri-ciri orang yang sedang husnul khatimah. Kalau begitu gampang, kita tinggal menghafal la ilaha illallah. Jangan coba-coba bermodalkan menghafal la ilaha illallah, sebab lidah tidak akan sanggup mengucapkan la ilaha illallah ketika kita berlumuran dosa. Apalagi kalau kita sedang menyimpan sebuah dosa yang sangat besar, kedurhakaan yang sangat besar, kemaksiatan yang sangat besar. Yang lain kata-kata itu bisa keluar dari mulut, tapi kalimat sakral ini tidak akan pernah bisa keluar. Coba kita lihat hadis yang menimpa Alqamah sahabat Nabi pada waktu itu. Begitu percayanya Rasulullah, Alqamah sahabatnya ini pasti akan melewati pintu kematiannya dengan baik. Dia suruh Abu Bakar sahabatnya yang lain, saya nggak sempat karena ada tamu. Mungkin nanti akan nyusul. Begitu sampai sahabat ke rumahnya Alqamah, ada yang aneh. Dituntunlah la ilaha illallah ketika ia dalam keadaan sakaratul maut. Tapi Alqamah tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Yang lain, dia tahu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Gitu ya, kayaknya lidahnya sangat kaku seperti kayu. Loh, ini aneh. Kata-kata lain bisa keluar, tapi kalimat syahadatnya nggak bisa. Sampaikan ke segera Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah sendirian datang. Ya Alqamah, kamu tahu siapa saya? Iya, innaka la Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Yaqra la ilaha illallah. Nggak bisa. Wah, ini barusan kita jumpai orang seperti ini. Mana ibunya? Ya, masih hidup. Ya, bapaknya sudah nggak ada, ibunya masih ada. Kok nggak ada? Ibunya nggak ada. Ini kan dalam keadaan sakaratul maut ini. Nah, akhirnya dipanggil ibunya oleh Rasulullah. Hei, anakmu sakaratul maut kok nggak datang? Saya belum pulih penyakit saya. Saya sakit hati sekali terhadap anak saya ini. Anak sematawayang saya ini, harapan saya, dambaan saya. Tapi begitu selesai kawin, dia tidak pernah memperhatikan aku lagi. Dia menelantarkan aku sebatang kara. Dia tidak mengurusi aku lagi. Sakit hati saya. Oh, ini penyebabnya. Ibu mau nggak mengampuni anaknya? Belum tega ya Rasulullah. Terlalu lama saya dibikin menderita anak ini. Lalu apa yang terjadi? Kalau begitu, sahabat, kumpulkan kayu bakar depan rumah. Kayu bakar dikumpulkan. Untuk apa kayu bakar itu, kata ibunya? Lebih baik api dunia membakar anakmu daripada api neraka yang amat sangat panas. Oh, jangan ya Rasulullah. Aku memang benci terhadap anakku, tapi saya tidak tega dibakar hidup-hidup. Kalau kamu tidak mau memaafkan, akan kamu bakar. Oh, saya maafkan ya Rasulullah. Begitu kata maaf keluar dari ibunya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekonyong-konyong keluarlah la ilaha illallah dari mulutnya Alqamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi para pemirsa, tidak gampang meraih husnul khatimah. Tidak bisa hanya dengan menghafal la ilaha illallah. Ya, yang bisa meraih husnul khatimah itu ialah spiritual saving kita banyak enggak? Social saving kita banyak enggak? Ya, social saving dan spiritual saving inilah nanti yang akan menjanjikan husnul khatimah.
Apa itu social saving? Berbuat baik kepada sesama umat manusia. Ya, dalam era ketika orang sedang membutuhkan bantuan seperti saat ini misalnya, kita rela berbagi, sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka, dengan penuh ketulusan, ikhlas, maka itu kansnya untuk bisa memperoleh la ilaha illallah. Tapi juga pada saat yang bersamaan, ada spiritual saving kita. Ta'abud kita, penyembahan diri kita kepada Allah itu juga harus kuat. Karena kalau enggak, maka kita pun juga belum ada kepastian untuk itu. Percayalah Bapak Ibu, perbanyak tanaman amal kebajikannya, maka niscaya kita akan meraih apa yang disebut dengan husnul khatimah. Ya. Jangan memandang enteng amal kebajikan yang kecil, kalau itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, besar nilainya di mata Allah. Tapi juga jangan bangga dengan amal besar, kalau itu dilakukan tidak dengan ikhlas, kecil artinya di mata Allah. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, jangan bermain-main dengan kematian. Sebab kita nggak mungkin akan hidup lagi. Berteriak seperti apapun kencangnya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup lagi. Nah, apa yang kita akan nikmati di masa depan, apa yang kita tanam sekarang ini. Menanamlah jika ingin panen. Karena kalau kita tidak menanam, maka apa yang bisa kita panen? Semoga Allah memberkati sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan pada kita ini, dan mari kita memanfaatkan untuk seefisien mungkin, seefektif mungkin, sehingga hidup kita masih bisa berarti, bisa kita koleksi kebajikan yang membuat kita nanti akan menuai apa yang disebut dengan husnul khatimah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.